Mahkamah Konstitusi yang biasanya disebut sebagai The Guardian of Constitution, penjaga benteng konstitusi, tiba-tiba disebut sebagai pusat kekacauan tata negara Indonesia. Hal ini disebabkan karena sebuah putusan Mahkamah Konstitusi tentang usia capres dan cawapres. Thank you banyak udah nonton video dari YouTube channel Dosen Hukum. Di sini aku akan menjelaskan dan membahas tentang aturan dan kasus-kasus hukum yang berlaku di Indonesia. Jadi jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan turn notification on. Sebelumnya, aku mau jelasin dulu tentang Mahkamah Konstitusi. Jadi, Mahkamah Konstitusi ini pertama kali dicanangkan oleh Hans Kelsen di tahun 1919. Jadi Hans Kelsen berpendapat bahwa pelaksanaan konstitusional tentang legislatif dapat dilakukan secara efektif apabila terdapat lembaga yang berwenang untuk menguji apakah sebuah peraturan atau regulasi atau undang-undang itu bertentangan atau tidak dengan konstitusi. Maka ketika lembaga tersebut menyatakan bahwa sebuah aturan dinyatakan inkonstitusional atau tidak sesuai dengan konstitusi, peraturan tersebut tidak dapat diberlakukan. Nah, oleh karena itulah harus ada lembaga khusus untuk melakukan pengujian ini yang kita sebut sebagai Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, dalam proses ketatanegaraan Indonesia, Mahkamah Konstitusi hadir melalui pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 yang didapatkan melalui proses amandemen Undang-Undang Dasar yang terjadi dalam 4 kali. Jadi pasal ini masuk di amandemen yang ketiga atau tahap yang ketiga. Oke, selanjutnya aku mau menjelaskan tentang komposisi hakim Mahkamah Konstitusi. Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 24 huruf C ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ada 3 lembaga negara, yaitu DPR, kemudian Presiden, dan Mahkamah Agung yang memilih masing-masing 3 hakim untuk menempati posisi hakim Mahkamah Konstitusi. Yang pertama dari DPR itu memilih Profesor Jimli Asidiki, kemudian Idewa Gede Palguna, dan Legend Purnawiraman Ahmad Rustandi. Kemudian dari Presiden itu mengajukan Profesor Abdul Muhti Fajar, kemudian Profesor Natabaya, dan Harjono. Terus dari Mahkamah Agung itu mengajukan Profesor Laika Marzuki, Marwar Siahaan, dan Sudarsono. 9 hakim ini kemudian menjabat di Mahkamah Konstitusi pada periode tahun 2003 sampai dengan 2008. Nah, pada masa jabatannya mereka memilih melakukan rapat untuk menentukan ketua dan wakil ketua sehingga dipilihlah Laika Marzuki sebagai wakil ketua Mahkamah Konstitusi pada saat itu dan ketuanya adalah Profesor Jimli Asidiki. Kedudukan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman atau lembaga judisial yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan juga keadilan. Kewenangan Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam Undang-Undang Dasar itu ada 4. Yang pertama adalah pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar atau yang biasa kita sebut sebagai judicial review. Yang kedua adalah memutus sengketa antar lembaga negara yang kewenangannya ada dalam undang-undang dasar. Kemudian yang ketiga adalah memutus pembubaran partai politik. Dan yang keempat adalah memutus sengketa hasil pemilu. Nah,
Keempat wewenang ini adalah kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar untuk diberikan kepada Mahkamah Konstitusi. Jadi, siapa sih yang bisa mengajukan permohonan judicial review? Kalau menurut pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, pihak yang merasa hak atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan akibat diberlakukannya suatu undang-undang dapat mengajukan judicial review terhadap Undang-Undang Dasar 1945 kepada Mahkamah Konstitusi. Orang-orangnya atau lembaganya yang pertama dia syaratnya adalah satu adalah warga negara Indonesia termasuk kelompok yang memiliki kepentingan yang sama. Kemudian kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Kemudian badan hukum publik ataupun private dan yang terakhir adalah lembaga negara. Apa sih yang dimaksud sebagai hak konstitusional? Hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur atau diwadahi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, syarat utama kenapa seseorang bisa mengajukan judicial review ini mohon diingat ya. Jadi kalian bisa melakukan penilaian apakah menurut kalian orang yang mengajukan permohonan terhadap JR dari pasal 169 Undang-Undang Pemilu ini layak untuk mengajukan judicial review ini. Yang pertama syaratnya adalah jika ada hak atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan kepada Undang-Undang Dasar. Yang kedua, jika hak atau kewenangan konstitusional pemohon itu dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang yang dimohonkan pengujiannya ini. Yang ketiga, kerugian konstitusional yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus atau aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dan dapat dipastikan itu akan terjadi gitu. Kemudian yang keempat ada hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau bisa juga perpu yang dimohonkan pengujiannya. Dan ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan kerugian konstitusional seperti ini yang didalilkan itu tidak akan pernah terjadi. Nah, kembali ke judicial review, sekarang aku mau ngejelasin tentang tata urutan peraturan perundang-undangan, aturan apa aja yang bisa di judicial review. Jadi, ada teori hukum yang disebut sebagai Steuvenbouw Theory. Nah, Steuvenbouw Theory ini merupakan teori mengenai sistem hukum yang merupakan sistem anak tangga yang kaidahnya itu berjenjang. Nah, secara umum teori Steuvenbouw yang digagas oleh Hans Kelsen mengibaratkan bahwa sistem hukum merupakan sistem yang berjenjang dan memiliki lapisan-lapisan. Jadi di lapisan pertama atau paling tinggi itu disebut sebagai Grundnorm. Nah, kemudian yang ada di bawahnya ini adalah norm atau norma. Gambar ini memberikan arti bahwa norma hukum yang lebih rendah itu haruslah bersumber dari norma hukum yang lebih tinggi. Dan norma yang lebih tinggi itu berpegang pada norma hukum yang paling mendasar. Apa norma hukum yang paling mendasar? Norma yang paling mendasar yang disebut sebagai Grundnorm itu adalah konstitusi. Jadi kalau di Indonesia, konstitusi kita kan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kalau di Indonesia, penerapan Steuvenbouw Theory atau tata urutan peraturan perundang-undangan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur jenis dan hierarki perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yaitu terdiri dari yang pertama, Grundnormnya itu Undang-Undang Dasar. Kemudian di bawahnya ada TAP MPR. Di bawahnya lagi ada undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Kemudian di bawahnya itu ada peraturan pemerintah. Dan selanjutnya ada peraturan presiden.
Kemudian peraturan kepala daerah yang mana dijenjang lagi berupa peraturan kepala daerah tingkat provinsi dan peraturan daerah kabupaten atau kota. Jadi ini tata urutan peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Dalam konteks hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, wujud Grundnorm itu adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang merupakan sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di Indonesia. Sebab di dalamnya terdapat cita hukum yang menjadikan negara Indonesia didirikan sekaligus merupakan norma hukum yang menjadi talok ukur dari validitas bagi materi muatan peraturan perundang-undangan apabila dilakukan judicial review. Nah, judicial review ini adalah proses di mana menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar atau TAP MPR kepada undang-undang dasar. Kalau misalnya peraturan yang di bawahnya gimana? Kan ada perpres, ada peraturan kepala daerah tingkat provinsi, kota dan kabupaten, itu diujinya di Mahkamah Agung. Jadi kalau undang-undang nguji PP ke nguji perpres, nguji PP, nguji peraturan kepala daerah itu semua ke Mahkamah Konstitusi. Ini perbedaannya. Jadi kalau ke sini judicial review di MK, kalau yang ini judicial review di Mahkamah Agung. Kembali ke putusan MK ya. Diputusnya semua keriuhan tata negara ini bermula dari sebuah permohonan yang diajukan oleh seorang mahasiswa Universitas Surakarta yaitu Almat Sakibiru Rea dalam perkara nomor 90 garing PUU garing XXI tahun 2023. Dalam putusan tersebut, Mahkamah mengabulkan sebagian permohonan yang menguji Undang-Undang Nomor 7 tahun 2007 tentang pemilu yang mana specifically pasal 169 huruf Q yang mengatur tentang batas usia calon presiden dan calon wakil presiden. Aku mau jelasin terlebih dahulu kronologinya. Jadi, pada tanggal 19 September itu sebenarnya permasalahan yang sama telah diajukan oleh Partai Solidaritas Indonesia atau PSI melalui perkara nomor 29 PUU strip XXI tahun 2023. Tapi permohonan ini tuh ditolak ya. Jadi uji materialnya itu ditolak. Sehingga yang berlaku adalah pasal yang sebelumnya. Pada saat proses ini terjadi, yang menjalankan itu hanya 8 orang hakim konstitusi. Yang mana ketua MK saat itu tidak hadir yang merupakan Anwar Usman ya. Itu alasannya adalah karena beliau takut bahwa independensi hakim menjadi tidak terpenuhi ya, unsur itu tidak terpenuhi karena ada konflik kepentingan kerabat ketua MK itu berpotensi untuk diusulkan dalam kontestasi pemilu tahun 2024 sebagai pasangan calon presiden dan calon wakil presiden dari salah satu partai. Ini kemudian ada perkara masuk yang baru untuk memohonkan hal yang sama yaitu dengan nomor 90 garing PUU strip XXI garing 2023. Nah, hakim yang memutus ini termasuk di dalamnya adalah Anwar Usman. Jadi 9 hakim lengkap untuk membahas perkara ini. Kemudian di hari Jumat tanggal 29 bulan 9 tahun 2023 ini tiba-tiba Mahkamah Konstitusi itu menerima pengajuan pencabutan gugatan yang dikirim oleh kuasa hukum dari pemohon yang nomor 90 ini tadi. Yang mana surat tersebut bertanggal 26 September. Ajaibnya di tanggal 30
bulan 9 tahun 2023, kuasa hukum dari pemohon ini tiba-tiba mencabut permohonan pencabutan yang tadinya diajukan di tanggal 29. Mohon diingat ya, tanggal 30 September ini adalah hari Sabtu. Kantor buka hari Sabtu aja udah ajaib banget kan. Nah, alasan dari pencabutan, permohonan pencabutan perkara ini juga lebih ajaib lagi. Karena alasan dari kuasa hukum pemohon adalah mereka merasa miskomunikasi dengan pemohon. Di mana maksudnya pemohon adalah tidak ingin mencabut, tapi kuasa hukum pemohon itu mencabut dengan keinginan sendiri. Sampai sini, apakah kalian masih merasa semuanya normal atau emang ajaib nih kasus kita? Silahkan komen. Nah, selanjutnya di tanggal 5 dan 9 Oktober ini dilakukanlah sidang atau rapat untuk perkara nomor 90 tadi. Nah, di tanggal 16 Oktober Mahkamah Konstitusi melalui ketuanya yaitu Anwar Usman membacakan putusan yang mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian yang menyatakan pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu yang menyatakan berusia paling rendah 40 tahun bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Sehingga akibat putusan tersebut, orang yang berusia 40 tahun bisa menjadi capres dan cawapres atau selama yang bersangkutan telah memiliki pengalaman sebagai kepala daerah atau jabatan lain yang dipilih melalui pemilu. Aku mau jelasin ya, jadi kepala daerah itu ada dua. Yang pertama adalah kepala daerah tingkat provinsi, yaitu gubernur, atau kepala daerah tingkat kabupaten atau kota, yaitu bupati atau wali kota. Jadi ada dua tahapan ya. Yang pertama adalah di tingkat kabupaten kota dan yang kedua adalah di tingkat provinsi. Kalau misalnya memang mau dibikin bahwa yang boleh menjabat itu adalah yang pernah atau yang boleh mencalonkan diri adalah yang pernah menduduki jabatan sebagai kepala daerah, kenapa nggak secara spesifik dibikin kepala daerah tingkat provinsi? Jadi selama yang bersangkutan pernah menjabat sebagai gubernur boleh mencalonkan. Ini kan lebih linear gitu loh, karena gubernur sebagai kepala daerah tingkat otonom yang wakil pemerintah pusat yang relevan gitu untuk mendekat pada jabatan atau level penyelenggaraan urusan pemerintah yang lebih tinggi yang berada di pusat. Lebih fair kan jadinya gitu. Menurut kalian kenapa nggak disebutin aja bahwa yang berhak untuk mencalonkan adalah yang berusia 40 tahun atau pernah menduduki jabatan sebagai gubernur? Kenapa? Tolong komen ya. Atau sekalian aja tanpa tedeng aling-aling menentukan bahwa putusannya itu seseorang yang bisa mencalonkan diri sebagai calon presiden dan wakil presiden adalah mereka yang berusia minimal 35 tahun sebagaimana pernah diatur yaitu dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden serta pada saat Indonesia itu bentuknya masih Republik Indonesia Serikat. Setidaknya kalau dua itu pernah ada dasar hukumnya gitu. Jadi kayak lebih masuk akal gitu. Putusan ini pun akhirnya diwarnai dengan pendapat yang berbeda-beda dari hakim-hakim Mahkamah Konstitusi, yaitu Wahidudin Adams, Saldi Isra, Arief Hidayat, dan Suhartoyo. Lalu ada dua hakim juga yang menyatakan concurring opinion atau alasan yang berbeda, yaitu Eni Nurbaningsi dan Daniel Yusmik. Menurut aku sejak permohonan aja
Ini tuh udah ajaib banget gitu ya. Jadi kalau dalam syarat tadi kan kita udah jelasin siapa aja yang boleh mengajukan judicial review. Adalah orang-orang yang tercederai hak konstitusionalnya. Tapi dalam hal ini alasan dari pemohon adalah karena pemohon ini adalah warga negara Indonesia yang bercita-cita sebagai presiden atau wakil presiden. Kemudian yang bersangkutan juga merupakan seseorang yang mengidolakan wali kota Solo yang menjabat di tahun 2020 sampai 2025, yaitu Gibran Rakabuming Raka. Takjub nggak? Bingung nggak? Jangan bingung. Jangankan kalian maksudnya. Karena bahkan seorang guru besar hukum tata negara yang juga merupakan hakim konstitusi, yaitu Saldi Isra, juga takjub dengan fenomena ini. Dalam pendapat yang berbeda atau dissenting opinion dari hakim konstitusi Saldi Isra, beliau tulis dalam putusannya, beliau merasa bingung dan benar-benar bingung untuk menentukan harus dari mana memulai dissenting opinionnya ini. Sebab sejak menapakkan kaki selama 6,5 tahun di Mahkamah Konstitusi, baru kali ini beliau mengalami peristiwa aneh yang luar biasa dan dapat dikatakan beliau menyebutnya sebagai jauh dari penalaran yang wajar. Beliau mengatakan Mahkamah Konstitusi berubah pendiriannya dan sikapnya hanya dalam waktu yang sekelebat saja. Sebelumnya, dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 2951/50/PUU/XXI/2023, Mahkamah secara eksplisit, lugas, tegas menyatakan bahwa usia dalam norma pasal 169 huruf Q Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 adalah wewenang pembentuk undang-undang untuk mengubahnya. Menurut beliau, sadar atau tidak, ketiga putusan tersebut sebenarnya telah menutup ruang untuk adanya tindakan lain selain dilakukan oleh pembentuk undang-undang tersebut. Apakah Mahkamah Konstitusi pernah melakukan perubahan pendirian? Ya, pernah. Hal ini terjadi ketika Mahkamah Konstitusi memutus yang mana sebelumnya Aceh itu bisa kepala daerahnya berdasarkan ditentukan oleh pengajuan dari parpol, kemudian ditambahkan dari calon independen. Nah, karena merasa bahwa harus ada keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, harus ada keadilan bagi seluruh daerah, maka diputuskanlah seluruh daerah berhak untuk kepala daerahnya mengajukan diri baik dari parpol dan juga independen. Tapi kan tidak hanya dalam waktu sehari dua hari gitu, tidak sekelebat saja keputusan itu diambil. Nah, apa yang disampaikan oleh Prof. Saldi Isra ini terdengar sangat bukan cuma bingung ya, sebenarnya marah dan putus asa gitu. Seperti kita semua mungkin ya. Atau kamu punya pendapat lain yang menyatakan bahwa enggak kok, putusan ini memang apa yang dibutuhkan oleh negara Indonesia saat ini. Silahkan komen ya. Nah, kemudian Hakim Wahidudin Adams membacakan pendapatnya yang berkaitan dengan konsep dan prinsip hukum tata negara. Kemudian Arif Hidayat juga mendapat giliran berikutnya mengutarakan pendapat hukum mereka, namun keduanya secara rinci memaparkan kronologi yang mereka anggap memiliki keanehan dalam proses penanganan perkara ini. Adapun Hakim Soehartoyo tidak membacakan pendapat hukum yang berbeda dengan amar putusan. Sedang menurut Eni Nurbaningsih, amar putusan seharusnya bunyinya agak lain. Seperti yang tadi udah aku bilang tentang provinsi di mana diduduki kepala daerahnya oleh gubernur. Sedang menurut Eni Nurbaningsih, amar putusannya seharusnya tidak berbunyi hanya kepala daerah, namun lebih spesifik seperti yang tadi udah aku jelasin sebelumnya, di mana berusia paling rendah 40 tahun atau berpengalaman sebagai gubernur yang mempersyaratannya ditentukan oleh pembentukan undang-undang. Kemudian menurut Hakim Daniel Yusmik, amar putusannya seharusnya kira-kira hal yang sama ya,
berusia paling rendah 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah tingkat provinsi, ya gubernur tadi. Artinya, dengan seluruh keputusan tadi, hanya ada 3 orang yang setuju amar putusannya itu sebagaimana yang sekarang kita tahu semua dalam putusan nomor 90 garing PUU strip XXI garing 2023. Yang mana paling rendah 40 tahun atau pernah menduduki jabatan melalui pemilihan umum atau kepala daerah. Karena sisanya 6 hakim konstitusi lainnya memiliki pendapat yang berbeda berkaitan dengan amar putusan. Oleh karena itu sebenarnya Mahkamah Konstitusi ini tidak mengabulkan petitum pemohon, melainkan seharusnya menolak permohonan pemohon. Atau kalaupun 5 orang hakim ini tadi dianggap mengabulkan permohonan, maka titik temunya tuh ada pada satu hal, yang mana usianya adalah 40 tahun atau pernah menduduki jabatan kepala daerah tingkat provinsi atau pernah menjadi gubernur, bukan hanya sekedar wali kota. Jadi putusan yang ada itu walaupun telah dipaksakan masih sangat maksa, bahkan di lingkungan Mahkamah Konstitusi sendiri. Nah, gimana dengan KPU yang merupakan pelaksana dari putusan ini? Atas putusan yang problematik ini, seharusnya KPU mengedepankan asas kehati-hatian, kecermatan, dan kepastian dalam mempelajari putusan. KPU seharusnya memperbaiki peraturan mereka itu dengan mengkonsultasikan terlebih dahulu melalui Komisi 2 DPR. Masalahnya adalah saat ini DPR itu sedang melakukan reses yang dimulai sejak tanggal 4 Oktober sampai dengan tanggal 31 Oktober. Apa itu reses? Masa reses adalah di mana ketika DPR tidak memiliki agenda kerja di parlemen karena mereka kembali ke daerahnya masing-masing, ke daerah pemilihan mereka atau kepada konstitusinya untuk menyerap dan menampung aspirasi dari para pemilihnya. Oke, apakah kalian tertarik untuk membahas soal lembaga legislatif di episode selanjutnya? Please komen ya. Sementara masa reses terjadi pada sejak tanggal 4 sampai dengan tanggal 30 Oktober. Padahal kan untuk pendaftaran Capres dan Cawapres itu dibatasi dari tanggal 19 sampai tanggal 25 Oktober. Gimana tuh? Apakah itu berarti bahwa putusan MK tidak bisa dilaksanakan? Ternyata enggak. Jadi memang spesial sekali ya putusan Mahkamah Konstitusi ini karena MK dalam putusannya telah merumuskan sebuah norma baru sehingga KPU tinggal mengikuti saja norma tersebut dan dianggap telah cukup sebagai acuan untuk menerbitkan surat dinas yang isinya menyampaikan putusan MK untuk merubah ketentuan dari syarat pencalonan Capres dan juga Cawapres. Langkah KPU untuk tidak merevisi PKPU tentang pencalonan presiden dan wakil presiden ini kontras sekali dengan cara lembaga ini ketika menindaklanjuti putusan MK sebelumnya yang mana KPU pada awal tahun ini telah merevisi PKPU nomor 10 tahun 2022 tentang pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota DPD usai MK melarang eks terpidana untuk menjadi calon anggota DPD selama 5 tahun sejak dinyatakan bebas. Di sini makin terasa kental ya bahwa putusan Mahkamah Konstitusi kali ini bukan merupakan sebuah putusan hukum, melainkan keputusan politik karena banyaknya kepentingan politik yang berusaha diakomodir dalam putusan ini. Kalau menurut kalian gimana? Apakah ini merupakan putusan hukum atau keputusan politik? Setelah ini, Indonesia akan menggelar hajatan demokrasi besar-besaran secara bertubi-tubi, mulai dari Pileg, kemudian Pilkada, dan tentu saja Pilpres. Apakah kita masih layak untuk mempercayai Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan perselisihan tentang hasil pemilu? Atau bahkan, masihkah kita layak untuk mempercayai Mahkamah Konstitusi menjaga konstitusi negara kita? Thank you banyak udah nonton video dari dosen hukum kali ini.
Aku akan terus membahas tentang kasus terbaru dan juga aturan-aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Jadi jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan turn notification on. Jadi kalau dosen hukum upload video baru, kamu langsung tahu.